Sob, tahukah kamu bahwa kata mendekati dalam matematika bisa diartikan sebagai limit loh? Yuk kita bahas. Limit merupakan sebuah konsep matematis yang digunakan untuk mendekati suatu nilai yang mungkin tidak dapat dicapai atau diukur secara tepat. Atau secara singkatnya, limit merupakan nilai yang hanya bisa didekati tapi tidak bisa dicapai. Sebelumnya, kita pahami dulu yuk notasi dari penulisan limit ini. Limit biasanya ditulis dengan konotasi sebagai berikut. Lim yang dibaca limit, X tanda panah A dibaca X mendekati A, Fx adalah fungsi X, dan L adalah nilai dari limit. Sehingga bentuk tersebut dibaca sebagai limit fungsi X untuk X mendekati A sama dengan L. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang limit fungsi aljabar. Ada banyak cara penyelesaian dari limit fungsi aljabar loh. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu tentang sifat-sifat dari limit fungsi aljabar yuk. Terdapat 8 sifat dari limit fungsi aljabar. Berikut adalah sifat-sifat beserta dengan contoh soalnya. Huruf K dalam fungsi limit tersebut dinyatakan sebagai konstanta atau bilangan yang tidak memiliki variabel. Beginilah contoh soalnya. Sifat limit fungsi yang selanjutnya merupakan sifat limit fungsi penjumlahan dan pengurangan. Dan ini contoh soalnya. Selanjutnya ada sifat limit fungsi perkalian dan pembagian. Berikut contoh soalnya. Dan yang terakhir merupakan sifat limit fungsi perpangkatan dan bentuk akar. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nah, setelah kita tahu apa saja sifat-sifat dari limit fungsi aljabar ini, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara dari penyelesaian limit fungsi aljabar. Ada 3 metode penyelesaian untuk soal limit fungsi aljabar ini loh. Yang pertama, ada metode substitusi. Mari kita langsung ke contoh soalnya. Metode ini dilakukan dengan mensubstitusikan langsung nilai ke dalam fungsi fx. Dalam cara substitusi ini, nantinya akan mengganti nilai x dengan a. Jika kita substitusikan nilai x-nya dan hasilnya bentuk tak hingga, maka artinya kita harus menyelesaikan soal tersebut dengan cara pemfaktoran. Yang kedua adalah metode pemfaktoran. Langsung saja ke contoh soalnya. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tertentu, maka dari itu fungsi tersebut harus disederhanakan lagi dengan cara memfaktorkan fungsi fx dan gx sehingga keduanya dapat memiliki faktor yang sama. Selanjutnya, faktor yang sama itu dapat dihilangkan sehingga akan memperoleh bentuk yang lebih sederhana lagi. Dan yang terakhir adalah dengan metode perkalian sekawan. Berikut adalah contoh soalnya. Dalam metode ini, apabila suatu fungsi yang akan ditentukan nilai limitnya itu ternyata sulit disederhanakan karena memuat penyebut yang tidak rasional, maka dapat diselesaikan dengan merasionalkan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kira-kira begitulah cara perhitungan dari limit fungsi aljabar. Apakah sobat semua sudah paham? Atau masih ada yang bingung? Kalau masih belum mengerti, boleh ditanyakan ke guru matematika yang bersangkutan ya. Soalnya aku juga masih pemula. Makasih ya untuk sobat semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Salam cinta dari matematika. Bye-bye.